Fauzi, dalam Islam ada beberapa mazhab. Kita berhak mengamalkan Islam sesuai mazhab yang kita ikuti. Permasalahannya ketika dalam mengamalkan agama bertentangan dengan budaya ataupun positif, bagaimana sikap kita, Prof? Misalkan ada yang berpendapat bahwa dalam fikih faraid tidak ada gunung gini, sementara dalam KHI Kombinasi Hukum Islam ada gunung gini. Jika ada yang tetap tidak mau mengikuti KHI dengan dalih kebebasan bermazhab, bagaimana menurut pandangan Prof? Ya, bagus ya. Mazhab. Ya itu saya kira yang nggak tahu ya, nasib budaya Islam memang seperti itu. Islam kemudian dan petik ya, ketika di breakdown menjadi mazhab. Mazhab itu pun ada 4, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi gitu ya. Gitu. Lalu mengajarkan pun kaku sekali gitu, kaku sekali. Kalau nggak Syafi'i enggak, gitu loh. Kadang-kadang itu aja udah salah gitu ya. Kalau nggak Hanafi enggak, gitu ya. Padahal itu sama-sama Islam gitu kan, sama-sama Islam. Cuma interpretasi dia di dalam memahami itu berbeda-beda. Maka saya nggak tahu di Indonesia ya memang umumnya Syafi'iyah ya sama dengan Mesir, tetapi kalau di Maroko kan Maliki, gitu kan, Maliki Maroko, gitu kan. Kalau Turki Hanafi, tapi kalau mana itu Saudi Hambali, gitu kan, gitu. Dan itu ya coraknya memang beda-beda. Saya pernah ke Maroko, gitu ya. Ini hanya sekedar apa ya, Maroko, dan saya ini kan Syafi'iyah dan orang Indonesia itu bagaimanapun Syafi'iyah. Lalu saya diantar teman Profesor Mariam Aid, ya, putri kakak beradik ngantar saya hampir sehari sampai dari pagi ya, dari 7 sampai 10 malam. Nah, otomatis saya ke Khairuan dan sebagainya. Lalu otomatis kan sholat ya, sholat jamaah, ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian saya agak tercengang begitu sedikit gitu, karena bagi kita yang namanya tayamum gitu kan, tayamum itu kan ya begitulah dengan debu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di sana itu nggak usah harus berdebu-debu begitu, ada batu diambil digini-ginikan itu sudah selesai itu gitu. Lalu kita ngecek, wah nggak sah itu kalau begitu, nggak sah itu kan ukuran kepala Anda, kepala mereka hanya digesek-gesek gitu aja sudah selesai, lalu sholat dia tanpa menyentuh air, tanpa menyentuh, umpamanya begitu. Mungkin uraian saya tidak begitu tidak begitu lengkap, tetapi intinya seperti itu. Lalu saya ke Teheran. Saya itu membuka sajadah itu produk gitu loh. Membuka sajadah biasanya di Indonesia nggak ada suara gelodak gitu kan. Oh, ada suara gelodak, apa ini? Rupanya di situ ada segumpal tanah yang keras, begitu. Lalu ada di masing-masing sajadah itu ada gitu ya. Sudah tersedia di masjid, di musola itu ada begitu. Lalu saya tanya kan, ini kan laisa min madhabi ini, gitu kan. Ya ini ke masjid sholat, tetapi ketika buka sajadah ada suara geludak gitu, seperti batu terjatuh gitu. Lalu saya perhatikan, apa ini? Oh, itu sebidang tanah. Apa ya? Seperti
asbak kecil gitu Tosen atau Ali, tidak wawasan aja. Lalu saya tanya, mengapa sajadah kan sudah bersih untuk sholat, gitu kan? Kok masih harus ada tanah? Jawab mereka gimana? Mungkin dari hadis minha khalaqnakum, dari Quran minha khalaqnakum wa minha nu'itukum maratan ukhra itu. Jadi nu'itukum maratan ukhra itu ya tanah, bukan kain. Bukan kain gitu. Sajadah kan kain ya, apalagi wool dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya, apakah kita marah-marah dengan perbedaan itu? Ini syirik ini. Waduh, syirik. Bagi mereka itu kepercayaan yang sujud kita itu nggak sampai ke tujuan kalau nggak lewat tanah. Gitu, coba. Bagi kita orang Indonesia ya nggak usah pakai tanah, semua udah sampai. Nah, ini tadi masih terkait pertanyaan pertama, kedua, ketiga ya, saling menghormati, gitu. Kamu marah-marah nggak ada gunanya juga. Kamu paksa untuk ikut kamu nggak ada gunanya juga, dan nggak akan berhasil juga. Maka yang penting adalah saling menghormati, gitu. Kalau kita marah-marah ya tanda petik ya berdarah-darah kan, dalam arti tidak nyaman kehidupan sosial itu, gitu. Nah inilah masyarakat majemuk LKLB itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa memformat ulang hubungan sosial yang majemuk seperti Indonesia itu supaya lebih nyaman ya. Bu, apakah sekarang belum nyaman? Sudah nyaman. Saya kira sangat nyaman dibanding negara-negara lain. Tetapi dengan perkembangan yang ada, begitu. Nyampe dengan dasar begitu, saya jawab Gonogini sama KHI, gitu kan? Gonogini sama KHI, gitu kan? Nah, saya kira itu adalah mewakili budaya Indonesia. Oke, budaya Indonesia memang diparuh lah. Kita kerja sama selama hidup suami istri, ya udah. Gonogini gitu kan, itu gitu ya, dan itu kemudian kalau nggak salah diadap di KHI ya, kalau nggak salah dia. Nah itu kan sebetulnya tadi untung aja saya sudah mengatakan awas kearifan lokal gitu. Kearifan lokal jangan dipertentangkan dengan kearifan lokal di tempat lain, gitu kan. Itu prinsip sekali itu. Kearifan lokal di tempat lain solihun lahum, dan kearifan lokal di tempat ini solihun lana. Tetapi makosidus syariahnya sebetulnya sama, yaitu keadilan di dalam membagi warisan. Gitulah kira-kira gitu. Jangan ada yang ditinggalkan. Nah, begitu. Jadi kita harus memahami, makanya tadi di dalam integrasi interkoneksi saya sebut perlu integrasi keilmuan, perlu multi inter dan transdisiplin. Nah, itu. Jadi uraian saya ini sebetulnya berdasar tadi teori multidisiplin. Kita harus tahu antropologi sedikit, kita harus tahu sedikit sosiologi, kearifan sosial, itu tadi jelas sosiologi dan antropologi, tidak fikih dan tidak kalam. Nah itu bagaimana didekatkan. Nah gitu kira-kira, nah maka menjadi harmonis lah kehidupan kita itu. Jangan dikatakan, wah ini nggak cocok, ini tidak islami. Nanti dulu. Kita ada akar-akar budaya yang luar biasa di Indonesia gitu, dan Pancasila itu juga diambil dari akar-akar budaya yang paling dalam menurut Insinyur Soekarno. Oke, karena waktu saya mudah-mudahan saya sudah bisa menjawab Mas Aris tadi ya, dengan ilustrasi madzhab yang baik tadi itu, maka sampai peningnya itu Al-Azhar sampai menyebut muqoronatul madzhab. Ada mata kuliah muqoronatul madzhab seperti Ibnu Rushd. Jangan diajarkan satu madzhab, tetapi perbandingan antar madzhab.
supaya luas berpikirnya fuqaha dan ulama Indonesia itu. Terima kasih, saya kembalikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Kami juga mendengarkan materi yang sangat padat dan ada materi pengalaman-pengalaman dari yang Prof alami, itu sangat bermanfaat bagi kami Prof. Untuk menutup sesi sore hari ini Prof, kami mohon perkenan Prof untuk menyampaikan pesan penutup. Mungkin 2 menit Prof cukup untuk menyampaikan closing statement. Kami